Pada suatu malam yang hening di kota Baghdad, terdengar suara gaduh dari dalam masjid tua yang berada di tengah pasar. Suara itu bukan suara orang sholat, bukan pula lantunan ayat suci, melainkan suara gaduh, jeritan pelan, dan benda-benda jatuh berdebam. Para jemaah yang sedang khusyuk beribadah saling berpandangan dengan wajah bingung. Rupanya, seekor tikus besar berlari-lari di dalam masjid. Tikus itu tidak sekedar lewat, tapi berlarian di antara sendal, sajadah, dan bahkan mencoba menggigit kantong seorang jamaah. Orang-orang menjadi resah, ibadah jadi tidak tenang. Ada yang memilih mundur dan berdiri di luar masjid, menunggu tikus itu pergi sendiri. Kejadian itu terus berulang setiap malam. Tikus itu seperti sudah hafal waktu sholat dan muncul tepat saat orang-orang mulai khusyuk. Orang-orang mulai gelisah, tapi tidak tahu harus bagaimana. Bahkan imam masjid pun ikut kebingungan karena setiap upaya menangkap tikus itu selalu gagal. Akhirnya, para jemaah sepakat mengadukan masalah ini pada Abu Nawas. Siapa lagi yang bisa memecahkan masalah rumit dengan cara jenaka tapi cerdas kalau bukan dia? Malam itu, setelah Isya, Abu Nawas diajak duduk oleh beberapa tokoh kampung. Mereka bercerita panjang lebar tentang gangguan tikus di masjid. Mereka berharap Abu Nawas bisa turun tangan menyelesaikan masalah itu. Awalnya, Abu Nawas hanya tertawa mendengar cerita tersebut. "Hahaha, seekor tikus bisa membuat satu masjid takut," kata Abu Nawas sambil menahan tawa. "Tikus itu pasti sangat berani atau sangat pintar." "Tapi ini bukan tikus biasa, Abu Nawas," jawab seorang bapak tua dengan serius. "Dia tahu waktu sholat, dia tahu kapan jamaah mulai serius." Abu Nawas mengangguk-angguk, pura-pura memasuki suasana serius. Lalu ia berkata, "Baiklah, besok malam aku akan ke masjid dan mencoba berbicara dengan sang tikus." Semua orang menatap Abu Nawas dengan bingung. "Berbicara dengan tikus?" "Ya," jawab Abu Nawas santai. "Bukankah dia tikus pintar? Siapa tahu dia juga bisa diajak musyawarah." Keesokan malamnya, Abu Nawas datang ke masjid membawa kantong kecil berisi keju, sepotong roti kering, dan selembar kertas. Ia duduk di sudut masjid sambil menunggu sang tikus muncul. Para jemaah memperhatikan dengan diam-diam, penasaran dengan aksi nyentrik Abu Nawas. Saat tikus itu muncul dan mulai berlari-lari kecil di pojok masjid, Abu Nawas membuka kantongnya, meletakkan keju dan roti di depan tikus, lalu membentangkan kertas di lantai. Ia berkata pelan, "Hai tikus, mari kita berbicara baik-baik. Ini makanan untukmu, tapi aku ingin kau tinggalkan masjid ini." Tikus itu berhenti sebentar, mengendus makanan, kemudian lari begitu saja ke arah belakang mimbar. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk-angguk. "Hahaha, tikus yang sopan. Dia tidak mencuri makananku. Itu tandanya dia bisa diajak bicara." Para jemaah mulai ragu, mengira Abu Nawas hanya sedang bercanda. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia pamit dan berkata, "Besok malam, aku akan datang lagi. Kali ini, aku akan ajak dia berunding lebih serius." Orang-orang mulai bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya rencana Abu Nawas? Apakah dia benar-benar percaya bisa berbicara dengan seekor tikus? Malam itu, para jemaah tidur dengan rasa penasaran yang belum terjawab. Dan Abu Nawas, ia pulang sambil terkekeh kecil. Di balik tawanya, pasti ada ide besar yang sedang dirancang. Keesokan malamnya, langit Baghdad tampak cerah. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut di antara pepohonan, seolah ikut menantikan rencana kedua Abu Nawas. Seperti yang dijanjikan, Abu Nawas datang ke masjid lagi. Tapi kali ini, ia membawa sesuatu yang berbeda. Di tangannya tergantung sebuah keranjang bambu, seutas benang panjang, dan sebuah cermin kecil. Ia juga membawa satu botol minyak wangi. Para jamaah menatap heran. Tidak ada satupun benda yang tampak seperti alat penangkap tikus. "Apa kau mau membuat tikus itu berdandan?" tanya salah satu jamaah nyaris tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Tidak," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku hanya ingin membuatnya bercermin dan sadar siapa dirinya." Ucapan itu tentu saja membuat orang-orang makin bingung.
Tapi mereka tahu Abu Nawas selalu punya cara unik menyelesaikan masalah. Jadi, mereka memilih duduk diam dan menyaksikan dari kejauhan. Abu Nawas mulai merangkai sesuatu di pojok masjid. Ia mengikat cermin kecil pada sebatang kayu dan menaruhnya menghadap ke lantai. Di depan cermin, ia letakkan setetes minyak wangi dan sepotong keju. Keranjang bambu diletakkan terbalik, diikat dengan benang panjang yang bisa ditarik dari jauh. "Untuk apa cermin dan minyak wangi itu?" tanya seorang anak muda yang ikut membantu. "Untuk menyadarkan si tikus bahwa dia tidak pantas berada di tempat suci. Bila dia sudah melihat wajahnya sendiri sambil mencium aroma keju bercampur wangi, mungkin dia akan malu dan pergi." Semua orang terkekeh pelan. Mereka tak tahu Abu Nawas sedang serius atau hanya bermain kata. Tapi mereka tetap mengikuti prosesnya, karena apapun yang dilakukan Abu Nawas selalu menarik. Waktu sholat Isya tiba. Seperti biasa, tikus itu muncul. Ia merayap pelan dari belakang mimbar, lalu mulai bergerak menuju makanan yang diletakkan Abu Nawas. Semua mata tertuju pada tikus itu. Nafas ditahan, hening. Tikus itu menghampiri keju, lalu mencium aroma minyak wangi. Ia berhenti sebentar, tampak heran, lalu ia melihat ke arah cermin. Saat bayangan dirinya terlihat, tikus itu tampak kaget. Ia melompat ke belakang, lalu maju lagi, lalu melompat lagi. Abu Nawas tersenyum. "Dia sedang introspeksi," bisiknya pelan. Orang-orang hampir tertawa, tapi mereka tahan. Tiba-tiba, tikus itu melompat ke dalam keranjang. Dengan sigap, Abu Nawas menarik benang dan keranjang langsung menutup si tikus. Masjid hening sejenak. Lalu terdengar suara kecil dari para jamaah yang menonton. Mereka hampir tidak percaya Abu Nawas benar-benar menangkap tikus itu dengan cara yang sangat tidak biasa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mendekat ke keranjang dan berkata, "Wahai tikus, engkau telah mengganggu rumah Allah selama beberapa malam. Tapi malam ini aku akan melepaskanmu dengan satu syarat." Ia mengangkat keranjang sedikit dan membiarkan tikus itu keluar. Tikus itu tampak bingung tapi tidak lari. Abu Nawas menunjuk ke arah pintu masjid dan berkata, "Keluarlah, pergilah, jangan pernah kembali ke tempat yang suci ini." Ajaibnya, tikus itu pun benar-benar berjalan menuju pintu dan keluar dari masjid. Semua jamaah melongo. Mereka seperti tidak percaya bahwa seekor tikus bisa memahami kata-kata Abu Nawas. "Lihat," kata Abu Nawas sambil menepuk tangan. "Kadang-kadang hewan lebih paham bahasa hati daripada manusia." Orang-orang mulai tertawa pelan. Seorang bapak tua berkata, "Aku tidak tahu apakah itu sulap, kebetulan, atau keajaiban. Tapi yang jelas, tikus itu tidak akan kembali." Dan benar saja, malam itu berlalu tenang. Tidak ada suara gaduh, tidak ada tikus berlari-lari. Hanya ketenangan dan lantunan ayat suci yang terdengar. Namun, Abu Nawas belum puas. Ia tahu, jika ada satu tikus di masjid, bisa jadi ada yang lain. Maka, ia mulai menyusun rencana baru. Sebuah ide yang lebih besar dan lebih aneh. Setelah malam itu, suasana masjid menjadi tenang. Orang-orang kembali bisa beribadah dengan khusyuk tanpa terganggu tikus. Namun ketenangan itu hanya bertahan 2 malam. Pada malam ketiga, suara gaduh kembali terdengar. Kali ini bukan 1, tapi 2 ekor tikus berlari-lari di dalam masjid. Para jemaah mulai gelisah. Mereka merasa seperti ditipu. Apakah tikus yang ditangkap Abu Nawas dulu punya saudara, atau justru ia datang kembali bersama teman-temannya? Pagi harinya, para tokoh kampung berkumpul lagi dan langsung memanggil Abu Nawas. Dengan wajah penuh harap, tapi juga bingung, mereka berkata, "Tikusnya kembali, bahkan sekarang jumlahnya lebih dari 1. Abu Nawas tampak santai. Ia tersenyum dan menyesap tehnya pelan. Rupanya kita belum menyentuh akarnya. Kalau 1 tikus diusir, yang lain akan datang.
Maka sekarang kita harus mengundang mereka semua sekaligus. Mengundang? Tikus? Tanya mereka bersamaan. Benar, kita undang mereka, kumpulkan, lalu kita bicarakan perjanjian damai. Abu Nawas menjawab seperti itu seolah-olah sedang membahas urusan dagang, bukan urusan hama. Para jemaah makin bingung, tapi mereka tetap mengangguk. Mereka tidak tahu harus berharap atau khawatir. Malam berikutnya, Abu Nawas datang ke masjid dengan membawa piring-piring kecil yang berisi berbagai makanan lezat. Ada keju, kurma manis, biji-bijian, bahkan kulit daging sisa pesta. Ia menyusun semuanya di tengah ruangan, lalu duduk bersila di mimbar. Ia menutup matanya dan membaca sesuatu dalam hati. Entah doa, entah mantra, atau mungkin ia hanya mencoba menahan tawa. Tapi ia tampak serius. Para jemaah menonton dari balik dinding dan celah pintu. Mereka tidak berani masuk. Malam itu hening. Lama sekali tidak ada yang terjadi. Sampai akhirnya, dari lubang-lubang kecil di dinding, mulai muncul tikus-tikus kecil satu persatu. Mereka mencium aroma makanan. Satu persatu datang, lalu 2, 3, 5, hingga belasan tikus muncul di dalam masjid. Mereka tidak menyerang, tidak mengganggu. Mereka hanya makan diam-diam. Abu Nawas tidak bergerak. Ia tetap duduk tenang, seperti seorang tuan rumah yang menyambut tamu penting. Setelah para tikus tampak kenyang, Abu Nawas membuka matanya. Ia berbicara pelan, tapi tegas. Wahai para tikus, kalian telah makan dengan tenang di rumah Allah. Kini, aku mohon, tinggalkanlah tempat suci ini. Pergilah ke ladang, ke pasar, ke tempat makanan melimpah. Tapi jangan ganggu manusia yang sedang beribadah. Tikus-tikus itu hanya diam. Lalu satu persatu mereka pergi. Ada yang melompat ke dinding, ada yang berlari keluar, ada yang menghilang di celah lantai kayu. Para jemaah yang mengintip melongo. Mereka takjub. Tidak ada jebakan, tidak ada racun, tidak ada jeritan. Hanya makanan dan bicara pelan. Setelah semuanya pergi, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Besok malam kita bersihkan masjid. Sapu bersih semua jejak tikus. Hilangkan baunya. Jangan tinggalkan satu pun remah makanan. Karena jika masih ada jejak mereka, mereka akan kembali." Malam itu berakhir dengan rasa heran dan kagum. Banyak yang tidak mengerti bagaimana cara Abu Nawas bisa berkomunikasi dengan tikus-tikus itu. Tapi yang pasti, masjid kembali tenang. Keesokan harinya, seluruh warga bekerja bakti membersihkan masjid. Mereka menyikat lantai, mengganti tikar, menambal lubang-lubang dinding, dan menyemprotkan wangi-wangian. Bahkan beberapa anak muda membuat pagar kecil di belakang mimbar agar tidak ada tikus yang bisa masuk lagi. Setelah semua selesai, masjid tampak bersih dan harum. Orang-orang mulai percaya mungkin kali ini tikus-tikus itu benar-benar pergi untuk selamanya. Tapi Abu Nawas, seperti biasa, tidak cepat puas. Ia tahu bukan tikus yang harus disalahkan. Tapi manusia juga punya bagian dalam masalah ini. Setelah kerja bakti besar-besaran, masjid berubah drastis. Lantainya mengkilap, aromanya harum, dan tidak ada lagi sisa makanan berserakan seperti sebelumnya. Orang-orang merasa lebih nyaman beribadah. Semua tampak sempurna, setidaknya di mata mereka. Namun, Abu Nawas belum merasa puas. Ia masih sering datang ke masjid dan duduk diam, memperhatikan sekeliling, memperhatikan orang-orang, dan memperhatikan perilaku. Pada suatu sore, Abu Nawas memanggil para tokoh masyarakat dan jamaah utama masjid untuk berkumpul. Ia berdiri di depan mimbar dan berkata dengan suara tenang tapi tajam, "Wahai saudara-saudaraku,
Tahukah kalian kenapa tikus-tikus itu suka datang ke masjid kita? Semua terdiam. Mereka berpikir itu karena makanan, karena sampah, karena bangunan tua. Tapi mereka tak berani menjawab. Abu Nawas melanjutkan. Tikus-tikus itu datang karena mereka melihat banyak makanan di tempat suci ini. Tapi bukan hanya makanan jasmani. Mereka juga mencium aroma malas, dengki, pamer, dan kemunafikan yang tidak kita sadari. Para jamaah mulai saling pandang-pandangan. Ada yang merasa tersindir, tapi mereka tetap mendengarkan. Kita menyalahkan tikus karena mengotori masjid, kata Abu Nawas sambil menatap mereka satu persatu. Tapi pernahkah kita melihat diri sendiri? Apakah hati kita sudah bersih ketika masuk ke rumah Allah? Apakah kita beribadah dengan ikhlas? Atau sekadar menggugurkan kewajiban? Kata-kata itu menusuk. Tidak keras, tapi tepat di tempat yang seharusnya. Saya pernah melihat seseorang datang ke masjid, meletakkan sandal di tengah jalan masuk, lalu marah saat sandalnya hilang, kata Abu Nawas sambil tersenyum iris. Saya juga melihat seseorang menyuruh orang lain pindah tempat demi duduk di saf depan, hanya agar terlihat utama. Beberapa jamaah mulai menunduk. Mereka merasa Abu Nawas sedang menunjuk langsung ke dalam hati masing-masing. Kebersihan bukan hanya soal lantai dan dinding, tapi juga soal niat, adab, dan kejujuran kita di hadapan Allah. Suasana hening. Hanya suara angin sore yang terdengar menembus sela jendela. Jika kita ingin masjid bersih dari tikus, maka bersihkan juga diri kita dari sifat-sifat yang mengundang tikus-tikus hati masuk. Seorang pemuda bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, mulailah dari hal kecil. Jangan bawa makanan ke masjid, jangan biarkan anak-anak bermain kotor di dalam. Jangan bicara tentang dunia di tempat yang seharusnya untuk akhirat. Dan yang terpenting, bersihkan hati sebelum melangkah masuk. Sejak malam itu, perubahan terjadi perlahan. Para jamaah mulai lebih menjaga sikap. Mereka lebih tenang saat masuk masjid. Tidak ada lagi yang berdebat soal sandal, tidak ada yang memamerkan jubah atau sorban. Anak-anak kecil diajari adab sejak dini. Bahkan orang-orang yang jarang ke masjid mulai merasa tertarik kembali karena suasananya terasa lebih damai dan tulus. Abu Nawas tetap datang setiap malam, bukan untuk berbicara pada tikus, tapi untuk memastikan bahwa tikus-tikus di dalam hati manusia benar-benar pergi. Dan benar saja, tikus-tikus yang sebenarnya, yang berkaki 4, tidak pernah kembali. Tapi Abu Nawas tahu, melawan tikus yang tak terlihat jauh lebih sulit dari menangkap yang kasat mata. Karena musuh terbesar bukanlah yang berkeliaran di pojok masjid, tapi yang bersembunyi di pojok hati kita sendiri. Sejak malam pengakuan itu, perubahan di masjid semakin terasa. Tidak hanya fisiknya yang bersih dan harum, tapi juga aura keikhlasan yang menyelimuti setiap saf sholat. Orang-orang yang dulunya saling bersaing soal posisi, kini saling mengalah dan tersenyum satu sama lain. Abu Nawas sering terlihat duduk di tangga mimbar usai sholat, mengelus jenggotnya sambil mengamati para jamaah. Ia tak banyak bicara, hanya menatap dan sesekali tertawa kecil melihat perubahan yang begitu nyata. Sesungguhnya, inilah jebakan tikus terbesar yang pernah ia buat. Jebakan untuk hati manusia. Pada suatu malam yang sepi, seorang anak kecil datang mendekatinya. Ia duduk di samping Abu Nawas dan bertanya dengan polos, "Abu Nawas, kenapa tikus-tikus itu tidak datang lagi?" Abu Nawas menoleh, lalu mengangkat si bocah ke pangkuannya. "Karena sekarang masjid ini bukan hanya bersih, tapi juga dihormati," katanya lembut. Dan tikus-tikus tidak suka tempat yang penuh ketulusan. Orang anak kecil itu mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Tapi ia tahu ada hal besar yang sedang diajarkan padanya malam itu,
pelajaran tentang bagaimana menjaga kebersihan bukan hanya di luar, tapi juga di dalam diri. Beberapa malam setelahnya, ada seorang jamaah yang datang tergesa-gesa ke masjid. Sandalnya dilempar sembarangan, baju masih berbau dapur, dan wajahnya kusut. Ia bergegas ke saf depan, mendorong 1-2 orang untuk mendapatkan posisi terbaik. Abu Nawas hanya melihat dari jauh, tidak berkata apa-apa. Namun malam itu, seekor tikus muncul lagi di pojok ruangan. Ia hanya berjalan pelan, lalu hilang kembali. Setelah sholat selesai, Abu Nawas mendekati pria itu dan bertanya, "Apakah kamu datang ke sini untuk dilihat orang atau untuk dilihat Allah?" Pria itu tertegun, wajahnya menegang, lalu pelan-pelan berubah merah. Ia tahu maksud Abu Nawas. Ia menunduk, meminta maaf, lalu duduk di belakang dan mulai menangis pelan. Malam itu, tikus tak tampak lagi, dan hati manusia satu persatu mulai berubah menjadi lebih lembut. Waktu terus berjalan, masjid itu tetap berdiri megah. Para jamaahnya menjadi lebih santun dan ramah. Bahkan, orang dari desa lain mulai datang hanya untuk sholat di sana, berharap bisa ikut merasakan kedamaian yang tercipta. Suatu malam, Abu Nawas kembali duduk sendirian di tengah masjid. Angin bertiup pelan. Ia menatap langit-langit dan berkata lirih, "Tikus, engkau hanyalah makhluk kecil, tapi Allah mengutusmu untuk menyadarkan manusia." Ia tersenyum puas, lalu berdiri dan memadamkan lampu masjid satu persatu. Malam itu sangat sunyi, begitu tenang, dan penuh kedamaian. Seolah seluruh dunia sedang tertidur dalam damai yang dalam. Dan ketika langit mulai berganti warna, masjid itu masih sunyi. Tidak ada jejak tikus, tidak ada suara gaduh, hanya suara dzikir pelan dari orang-orang yang terbangun lebih awal. Berdoa, memohon, dan membersihkan hati mereka sebelum mentari menyapa. Sementara itu, Abu Nawas telah kembali ke rumahnya. Ia tidur pulas. Karena malam ini bukan hanya tikus yang berhasil ia usir, tapi juga ego, riya, dan kesombongan yang diam-diam sering berkeliaran di rumah Allah. Itulah kemenangan sejati Abu Nawas. Kemenangan tanpa senjata, tanpa perangkap tajam, tapi dengan hikmah, humor, dan hati yang bersih. Dan sejak hari itu, setiap anak kecil yang mendengar cerita tentang tikus dan masjid pun tahu, kebersihan yang paling penting adalah kebersihan hati.